Sahabat fauna Qur'ani, pernahkah kalian merasa heran ketika tiba-tiba seekor kaki seribu masuk ke dalam rumah? Tubuhnya yang panjang dengan ratusan kaki membuat sebagian orang merinding. Bahkan ada yang buru-buru mengusirnya. Tapi tahukah kalian, di balik kehadiran makhluk kecil ini, ternyata ada begitu banyak misteri, mitos, bahkan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Benarkah kaki seribu adalah pertanda rezeki, atau justru menjadi isyarat dari Allah agar kita lebih berhati-hati? Jangan cepat menilai, karena setiap ciptaan Allah punya rahasia yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fauna Qur'ani, pernahkah kalian duduk santai di ruang tamu, atau baru saja bangun tidur, lalu tiba-tiba melihat seekor kaki seribu berjalan perlahan di lantai rumah kalian? Bentuk tubuhnya yang panjang, dipenuhi banyak kaki kecil yang bergerak bersamaan, kadang membuat kita merinding. Ada yang langsung panik, ada yang buru-buru mengambil sapu untuk mengusirnya. Dan tidak sedikit pula yang bertanya-tanya, apakah ada makna tertentu ketika hewan ini masuk ke rumah kita? Di tengah masyarakat, muncul banyak sekali keyakinan dan cerita tentang kaki seribu. Ada yang percaya bahwa kedatangan hewan ini adalah pertanda datangnya rezeki. Ada pula yang menganggapnya sebagai tanda kurang baik. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Tetapi bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang hal ini? Apakah benar kaki seribu membawa pesan dari Allah? Ataukah semua itu hanya mitos belaka? Mari kita bahas bersama dengan hati yang tenang. Karena dalam setiap makhluk ciptaan Allah, sekecil apapun, sesungguhnya ada tanda kebesarannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ayat ini menegaskan bahwa semua hewan adalah bagian dari umat Allah, ciptaan yang memiliki fungsi, peran, dan tujuan. Jadi, saat seekor kaki seribu memasuki rumah kita, alih-alih langsung merasa takut atau curiga, seharusnya kita melihatnya sebagai makhluk Allah yang punya hikmah keberadaannya. Sahabat, mari kita sedikit mengenal lebih dekat hewan kecil ini. Kaki seribu, atau dalam bahasa ilmiahnya Diplopida, adalah hewan invertebrata yang memiliki tubuh panjang dengan banyak ruas. Setiap ruas memiliki dua pasang kaki, sehingga jumlah kakinya bisa mencapai ratusan, meski tidak benar-benar seribu. Hewan ini biasanya hidup di tempat yang lembab, seperti di bawah dedaunan, batang kayu lapuk, atau tanah basah. Fungsinya sangat penting dalam ekosistem. Mereka membantu menguraikan bahan organik menjadi tanah yang subur. Jadi sebenarnya, peran kaki seribu adalah menjaga keseimbangan alam. Namun, dalam masyarakat, makna kehadiran kaki seribu seringkali dilebih-lebihkan. Ada mitos yang mengatakan bahwa bila seekor kaki seribu masuk ke rumah, maka pemilik rumah akan kedatangan rezeki tak terduga. Sebaliknya, ada juga yang percaya bahwa kehadiran hewan ini adalah tanda akan datangnya masalah. Pandangan yang berbeda ini sering membuat orang bingung. Mana yang harus diyakini? Islam memberikan jawaban yang jelas. Tidak ada satupun hewan yang menjadi pembawa sial atau pembawa berkah secara mandiri. Semua datangnya rezeki atau musibah hanyalah dari Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiarah anggapan sial, tidak ada hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Syafar. Hadis ini dengan tegas menghapus keyakinan masyarakat jahiliyah yang sering mengaitkan hewan atau peristiwa dengan kesialan. Jadi, ketika ada kaki seribu di rumah, kita tidak boleh serta-merta meyakini bahwa itu tanda sial atau tanda datangnya rezeki. Karena rezeki datang dari Allah, bukan dari hewan. Namun, tentu saja kita bisa mengambil hikmah. Kehadiran kaki seribu bisa menjadi pengingat bagi kita. Misalnya, rumah kita mungkin terlalu lembab,
atau ada celah-celah yang memungkinkan serangga masuk. Itu artinya kita perlu lebih menjaga kebersihan rumah, menutup retakan dinding atau lantai, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Dari sini kita belajar bahwa Allah bisa menyampaikan pesannya melalui cara yang sederhana, termasuk dengan kedatangan seekor kaki 1000 di rumah kita. Bukan karena hewan itu membawa pesan gaib, melainkan karena ia menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peduli pada lingkungan, lebih menjaga kebersihan, dan lebih bersyukur. Sahabat fauna Qurani, mari kita bayangkan sejenak, seekor kaki 1000 yang kecil, berjalan perlahan di lantai rumah. Mungkin bagi sebagian orang hanya dianggap mengganggu, namun, jika kita renungkan, bukankah itu tanda kebesaran Allah? Hewan kecil dengan ratusan kaki yang bergerak harmonis, tanpa pernah salah arah, adalah bukti betapa detail Allah menciptakan makhluknya. Dari seekor kaki 1000 saja, kita bisa belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan keteraturan. Menariknya, dalam banyak budaya di dunia, kaki 1000 sering dianggap sebagai simbol keberuntungan. Di beberapa negara Asia, misalnya, hewan ini diyakini membawa kemakmuran, sedangkan dalam budaya lain, ia dianggap sebagai hewan pelindung dari roh jahat. Semua itu hanyalah kepercayaan turun-temurun yang tidak ada dasar ilmiah maupun agama. Tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa manusia memang suka mencari makna dari hal-hal yang tidak mereka pahami. Islam mengajarkan kita untuk membedakan antara mitos dan kebenaran. Kita boleh saja menghargai tradisi, tetapi jangan sampai terjebak dalam keyakinan yang bertentangan dengan akidah. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa tidak ada makhluk yang bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Jadi, jika kaki 1000 masuk rumah, itu hanyalah bagian dari ketetapan Allah. Tugas kita adalah mengambil hikmah, bukan meyakini mitos. Sekarang, mari kita renungkan lebih jauh. Bagaimana jika kehadiran kaki 1000 itu justru menjadi teguran halus dari Allah? Barangkali kita sedang lalai menjaga rumah, atau lupa berdoa ketika masuk rumah. Rasulullah mengajarkan doa sederhana ketika masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi harajna. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan doa ini, rumah kita, insya Allah, akan terlindungi dari gangguan makhluk yang tidak kita inginkan. Ada pula hikmah lain yang bisa kita ambil. Kehidupan kaki 1000 yang sederhana, selalu berada di bawah tanah, dan mengurai daun-daun kering, seakan mengingatkan kita tentang rendah hati. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula menimbulkan kerusakan. Justru keberadaannya memberi manfaat pada ekosistem. Dari sini, manusia seharusnya belajar. Jangan sombong, meskipun kecil dan sederhana, kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sahabat, pernahkah kalian melihat bagaimana kaki 1000 berjalan? Ratusan kakinya bergerak serempak, menciptakan pola yang sangat indah jika diperhatikan. Ini mengajarkan kita tentang kebersamaan. Setiap kaki kecil itu seolah tahu tugasnya masing-masing. Mereka bergerak dengan teratur, tidak saling berebut, tidak saling mengganggu. Bukankah ini pelajaran berharga bagi manusia? Bahwa kita juga harus hidup dalam keteraturan dan kebersamaan, bukan saling menjatuhkan. Dalam tafsir ulama, hewan-hewan kecil sering disebut sebagai ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Mereka adalah bukti nyata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Jadi, meskipun kaki 1000 tidak disebut langsung dalam Al-Quran, keberadaannya tetap bisa menjadi sarana tadabur, bahan renungan bagi kita. Kesimpulannya, sahabat fauna Qurani, janganlah kita menganggap kaki 1000 sebagai pembawa sial atau pembawa rezeki. Itu hanyalah mitos yang tidak berdasar. Yang benar adalah, hewan kecil ini adalah ciptaan Allah, yang punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika ia masuk ke rumah kita, anggaplah itu sebagai pengingat untuk lebih menjaga kebersihan, lebih banyak bersyukur, dan lebih rendah hati. Dan yang paling penting, jangan lupa,
bahwa semua peristiwa, sekecil apapun, terjadi atas izin Allah. Rezeki datang hanya dari Naya, dan musibah pun hanya terjadi dengan izinnya. Tugas kita adalah memperbaiki diri, menjaga lingkungan, dan terus bertawakal. Maka lain kali, jika kalian melihat seekor kaki seribu di rumah, jangan buru-buru takut atau percaya pada mitos. Lihatlah ia sebagai makhluk kecil yang sedang mengingatkan kita pada kebesaran Sang Pencipta. Wallahu alam bishawab. Semoga narasi ini memberi pencerahan, menambah iman, dan membuat kita lebih bijak dalam menyikapi fenomena alam di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.